mengikuti keragaman berpikir dalam dua kanal yang mempersoalkan etika dan kanal yang mempersoalkan soal pelanggaran-pelanggaran undang-undang dan konstitusi. Tapi izinkan saya mau sedikit bertanya kepada Bang Habibur Rahman, karena Anda kan orang yang dekat dengan Prabowo. Saya ingin tahu, ketika rakyat melihat Jokowi panik, kemudian yang disodorkan itu kan bahwa Jokowi tidak panik karena surveinya naik. Sementara survei yang ada itu semua tidak dipercaya oleh publik. Itu survei abal-abal, survei yang seolah-olah dibuat di belakang istana. Itu pendapat rakyat banyak, tidak usah ditanggapi. Tapi saya mau tanya Bung Habibur Rahman, 6 bulan terakhir ini ada nggak bocoran tentang laporan medis Presiden Jokowi? Misal soal mental, kejiwaan, psikis, mungkin bocor di kubu Prabowo. Kenapa Anda tanyakan ini, Bang Faisal? Ini satu sisi yang tidak dibicarakan. Jadi kalau tadi dibicarakan, misal Bang Iqbal mengatakan Presiden panik, berarti alamatnya soal problem kesehatan, kecemasan. Jangan-jangan menurut saya, ketika semua orang marah terhadap Jokowi melanggar etika, Jokowi menabrak aturan, sementara orang lupa tindakan kegilaan politik itu dilakukan Jokowi karena mungkin depresi, karena mungkin stres, karena kegilaan politik yang luar biasa. Nah ini perlu ada penjelasan yang luas kepada publik. Jangan kita pada satu objek seseorang yang sudah banyak kita bicara etika, kita beri peringatan kepada presiden, tapi ternyata masalah presiden harus ke rumah sakit jiwa untuk menguji mentalnya. Apakah tindakan-tindakan presiden itu wajar, bermartabat, terhormat dalam konteks negara bangsa, dalam konteks presidensial, dalam konteks untuk menjaga peradaban demokrasi. Kenapa? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Meminta presiden untuk mengecek kejiwaannya. Karena menurut saya begini, ada kalau tidak salah 5 pemimpin di dunia itu yang punya masalah. Karena mereka terbawa oleh syahwat kekuasaan yang sangat kuat, sehingga mereka membabi buta, gelap mata, menjadi otoriter, menjadi super jahat. Sehingga kalau kita merujuk kepada judul hari ini, kemarin dan kalau tidak salah, lain dulu lain sekarang. Menurut versi publik, pada dulu Jokowi masih bagus, masih apa adanya, masih natural. Tapi ketika sekarang dia sibuk membawa anaknya di panggung demokrasi, Kaisang dan Gibran, Jokowi banyak melakukan hal-hal yang menurut publik ini sudah sangat gila, sangat norak, sangat memalukan, dan tidak butuh pasal, tidak butuh mekanisme apapun untuk melihat itu secara terang di ruang publik. Oke, tapi dalilnya ini pandangan yang datang dari sisi yang tidak dibahasakan. Baik, tapi dalilnya kan begini ya, Bang Faisal. Dalilnya, saya mau lanjut lagi ke Bang Habibur Rahman. Sebelum ke Bang Bibip. Lanjutkan dulu sedikit, tuntaskan. Oleh sebab itu, ketika Prabowo, Bang Habibur Rahman, dan seluruh partai yang menurut publik tersandra, dugaan ya, tersandra dan manut di lingkaran kekuasaan hari-hari ini berdiri membela Jokowi, harus konfirmasi dulu kesehatan Jokowi. Apakah bisa dijamin mentalitasnya, jiwanya tidak tergoncang akibat terlalu kentalnya nepotisme, tidak terlalu kentalnya perubahan psikologi, politik, dan lain-lain. Baik, tanggapi sedikit. Dan sampai kita membela seseorang yang pada ujungnya presiden ini bermasalah Oke, secara sudah kami kejiwaan. tangkap. Silakan Bang Habib. Ya, inilah demokrasi ya yang ada di masa kepemimpinannya Pak Jokowi. Seorang aktivis, Pak Faisal Assegaf, bebas menyampaikan pendapatnya sekeras apapun ya, dan tidak mendapatkan masalah. Ini salah satu yang kita nikmati saat ini. Gitu. Kalau saya diminta membantah pernyataannya Pak Faisal, saya punya sejuta bantahan. Ya. Soal ini kan bukan persoalan kesehatan Pak Jokowi yang disampaikan Pak Faisal. Kritikan beliau terhadap sikap politik Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Laporan ya, makanya kesehatan intinya kan bukan itu Pak Jokowi yang saya tangkap. Karena itu publik harus tahu. Jadi masyarakat. Jadi gini, Bang Habibur Rahman, ketika setiap ucapan presiden itu, Bang Habibur Rahman izinkan saya luruskan supaya jangan terlalu bias. Ketika presiden menyampaikan satu kata, satu kalimat berperilaku, publik wajar dong mengkonfirmasi apakah presiden dalam posisi depresi,
Stres berat. Oke, Bang Habib. Sudah belum? Apakah Sudah. medis sudah merekomendasi Bang Faisal? posisi Jokowi itu Giliran sehat, Bang Habib, batin, silakan dan- ditanggapi. Saya boleh bicara, Pak Ya. Faisal? Silakan. Oke. Jadi gini. Ini konfirmasi ya, jangan Ya. terlalu bias ya. Saya bicara sesuai dengan hak saya, Pak Faisal ya. Saya menghormati hak Pak Faisal. Jadi itulah yang saya bilang, demokrasi. Silakan bicara keras. Saya ingin berbicara mendeliver apa yang ingin saya sampaikan. Bahwa publik kalau menurut saya justru kebalikannya. 180 derajat daripada yang disampaikan oleh Pak Faisal. Oke. Menurut kalian yang mesti diperiksa kejiwaannya nih, yang mentalnya terganggu, Presiden Jokowi atau Faisal Assegaf? Menurut kalian yang mesti diperiksa kejiwaannya, yang terganggu mentalnya, psikisnya, siapa? Presiden Jokowi atau Faisal Assegaf? Menurut saya yang perlu diperiksa itu Faisal Assegaf. Mengklaim atas nama rakyat, rakyat kebanyakan, suara publik. Bukan suara publik, itu suara ente aja, bos. Bukan suara rakyat, itu suara ente aja, Sal. Jangan bawa-bawa atas nama rakyat, Sal. Karena kelihatan bohongnya. Kalau mau berbohong, ya minimal kelihatan gak bohong-bohongnya gitu loh. Ini ente mau berbohong tapi kelihatan bohongnya. Kan goblok namanya itu. Bukan bodoh lagi, itu goblok namanya. Orang maling di depan yang punya barang. Goblok apa tidak itu? Bukan bodoh lagi, itu goblok namanya. Dia ngeklaim atas nama rakyat kan, rakyat keseluruhan. Di berbagai kesempatan dia selalu ngeklaim atas nama rakyat. Sementara saya bagian daripada rakyat yang mengkritik habis-habisan dia. Artinya ucapannya bohong gitu loh. Kan udah terkonfirmasi jelas bohong. Ini parah ini. Faisal Assegaf sudah sangat keterlaluan. Karena kebenciannya kepada Presiden Jokowi dan karena jagoannya di Pilpres 2024 nanti berpotensi besar kalah, maka dia menghina, mengolok-olok Presiden Jokowi. Bahkan sekarang dia mengatakan Jokowi itu depresi, stres, mentalnya terganggu. Terus harus dibawa ke rumah sakit jiwa, takut mentalnya, kejiwaannya terganggu. Katanya, sudah sangat keterlaluan ya. Jadi orang yang bohong itu lalu merasa paling benar, kira-kira itu mentalnya terganggu atau tidak? Psikisnya terganggu atau tidak? Kejiwaannya terganggu apa tidak? Kalau benar Anda tidak percaya survei, ngapain Anda teriak-teriak kayak gitu? Anda juga artinya terganggu oleh survei itu namanya. Kalau Prabowo yang didukung oleh Jokowi elektabilitasnya melemah, maka mereka-mereka itu akan tiarap. Salah satunya Faisal Assegaf akan tiarap, diam, nunggu hasil. Ini kan enggak. Mereka terus bekerja keras untuk bagaimana caranya meruntuhkan citra Jokowi, marwah Jokowi, bahkan dikatakan depresi, dikatakan sakit jiwa dan lain sebagainya. Gila dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Menurunkan citra Jokowi. Tujuannya apa? Memalingkan suara rakyat dari pilihan Jokowi, yaitu Prabowo. Kalau orang sudah pede bakal melakukan hal itu, enggak bakalan. Artinya mereka yang terganggu, tapi merasa paling benar, merasa paling tidak terganggu, padahal dia yang terganggu. Goblok lagi. Yang goblok, lebih gobloknya itu mengklaim atas nama rakyat, atas nama publik itu tuh, yang gobloknya itu tuh. Saya berulang-ulang mengatakan goblok ya, karena dia pun nggak segan-segan menuduh Jokowi depresi, menuduh presiden kita mentalnya, kejiwaannya terganggu. Goblok itu namanya. Udah berapa kali tuh goblok tuh. Udah cukup ya. Ngeladeni orang kayak gini kan harus dengan goblok-goblokan, karena memang Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.